Selamat datang kembali di video perkuliahan kalkulus lanjut. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih ada di bab 15. Kita akan memasuki subbab yang baru, yaitu adalah subbab 15.5, di mana kita akan belajar mengenai ini, surface integral. Ya. Nah, ini tuh kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu line integral. Namun itu kan integral terhadap sebuah kurva sembarang di R2. Nah, kalau ini adalah integral terhadap sebuah permukaan di R3. Nah, kalau dalam integral garis atau line integral, kita punya bidang ini, bidang X dan bidang Y. Terus biasanya kita mendefinisikan sebuah kurva ya, kurva C, dan kita akan mencari integral dari suatu fungsi sepanjang kurva ini. Nah, kalau surface integral, berarti kita punya sebuah permukaan di ruang X, Y, Z ya. Ini. Ini ruangannya ya, ini. Nah, mungkin ini harusnya putus-putus ya. Putus-putus ya. Nah, ini adalah permukaannya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, kita akan mengintegralkan suatu fungsi sepanjang permukaan ini ya. Sepanjang permukaan ini. Nah, sama seperti integral biasa ya, integral dari integral permukaan ini juga sama, bisa didefinisikan melalui jumlah Riemann. Nah, terus kita limitkan n-nya itu menuju tahingga ya. Nah, jadi di sini kita punya fungsinya yang akan kita integralkan sepanjang sebuah permukaan, dan permukaannya itu kita simbolkan dengan ini sigma, permukaan sigma. Nah, ini adalah kotak ya. Jadi kalau ini permukaannya, delta SK itu adalah sebuah kotak kecil gitu ya. Kotak kecil yang di sini nih, delta SK. Nah, ketika n-nya menuju tahingga, delta SK itu menjadi ds, dsk atau ds. Nah, jika f-nya itu adalah 1, maka itu adalah ini integral permukaan ini akan menjadi sebuah definisi dari luas ya. Sama seperti integral garis, ketika f-nya itu 1 ya. Ini ds ya. Nah, ini adalah menjadi panjang interval ya. Panjang dari kurva. Ketika f-nya 1. Dan di sini juga sama, ketika f-nya 1, maka integral ini tuh akan menjadi luas dari si permukaan ini nih. Ya, nanti akan ada soal-soal yang terkait dengan masalah ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh soal dari integral permukaan, di sini saya ingin mereview dulu bagaimana kita melakukan parameterisasi dari sebuah permukaan. Nah, sama seperti di integral garis, si C-nya itu biasa kita parameterisasi. Nah, di sini juga permukaannya akan kita parameterisasi. Namun biasanya untuk parameterisasi dari permukaan kita butuh 2 parameter. Nah, ingat ketika kita memparameterisasi dari sebuah kurva, kita cuma butuh 1 parameter, yaitu T. Namun di sini kita akan berhadapan dengan parameterisasi dari permukaan, makanya kita akan membutuhkan 2 buah parameter. Nah, contoh pertama kita adalah sebuah kerucut. Nah, biasanya kerucut ini kita akan melakukan parameterisasi dengan menggunakan koordinat polar ya. Jadi, nah, kerucut ini kan biasa berbentuk lingkaran, oleh karena itu kita akan menggunakan koordinat polar sebagai untuk membantu kita melakukan parameterisasi dari permukaan kerucut ini. Nah, biasa kan kalau kita tarik suatu kita potong gitu, kita lakukan slicing terhadap kerucut ini searah dengan sumbu X ya, seperti ini misalkan ya. Nah, kita potong nih. Maka cross sectionnya atau potongannya itu adalah berbentuk seperti lingkaran kan ya, seperti ini. Nah, lingkaran itu kan parameterisasinya itu adalah dengan R dan theta ya. Nah, maka R dan theta itu akan menjadi parameter-parameter kita ya. Jadi si X-nya itu adalah R cos theta, dan Y-nya itu adalah R sin theta. Nah, bagaimana dengan Z-nya? Nah, Z-nya itu karena ini adalah kerucut itu adalah ini ekspresinya atau persamaan dari kerucut itu ini, jika kita substitusi X-nya ini dan Y-nya ini, kita akan mendapatkan bahwa Z-nya itu adalah R ya, ini. Nah, ini adalah parameterisasi. Jadi ini itu adalah parameterisasi dari permukaan
Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, semoga cukup jelas. Oh ya, satu lagi, karena ini adalah parametrisasi, berarti kita harus menentukan domain dari si parameternya itu. Jadi si theta seperti biasa dari 0 sampai 2pi, tapi R-nya itu mulai dari 0 ya. Jadi ketika R-nya 0 itu berarti kita ada di titik ini. Tapi ketika R-nya 1, ya berarti semakin naik ya. Z-nya itu semakin besar. Bagaimana dengan parametrisasi dari bola ya? Nah, lagi-lagi sama dengan menggunakan bantuan dari koordinat bola ya. Nah, kita ingat bahwa permukaan bola itu adalah ekuasinya itu adalah ini, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Dan kita bisa ini parametrisasi dari ini itu adalah X-nya itu adalah parameternya itu adalah V dan theta, yaitu adalah ini A sin A-nya ini dalam hal ini 1 ya. Berarti ini A kuadrat. A kuadrat itu jari-jari dari bolanya. A sin V cos theta. Nah, Y-nya itu adalah A sin V juga, tapi sin theta, dan yang terakhir Z V theta itu adalah ya A cos V. Nah, ini sebenarnya adalah koordinat bola ya yang kita pakai, kita manfaatkan untuk memparametrisasi dari bola ya. Jadi emang secara natural bola itu ya diparametrisasi lebih enak dengan menggunakan koordinat bola ya. Nah, sekarang kita akan melakukan parametrisasi dari sebuah tabung atau silinder ya. Nah, di sini silindernya pusatnya bukan di 0,0 seperti biasa, tapi pusatnya itu di ini di 0,3 ya. Nah, seperti biasa di persamaan silinder ini kita harus tahu dulu ya, yaitu adalah ini nih. Dan di persamaan ini tidak ada Z, berarti Z itu adalah salah satu dari parameternya. Dari parameter. Nah, parameter yang satu laginya yaitu tetanya ya, tetanya. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu parametrisasi dari X dan Y ya. Nah, ini karena kita akan gunakan sifat dari sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, maka X-nya itu akan saya parametrisasi dengan ini. 3 cos theta ya. Dan Y-nya itu akan, yang saya parametrasi bukan Y-nya tapi Y-3-nya ya. Yaitu adalah ini 3 sin theta. Nah, ini kalau ini kita kuadratkan, ini kuadratkan akan menjadi 9 pasti. Oleh karena itu parametrisasi dari X itu adalah ini. Dan parametrisasi dari Y itu adalah 3 ditambah 3 sin theta ya. Dan Z itu parametrisasinya ya tergantung dari Z ya. Z ya. Kalau kita ganti dengan yang lain juga boleh, misalkan T ya. T, atau kita ubah sekarang, jadi sekarang ini seperti ini. Nah, ini juga boleh. Ya, semoga cukup jelas ya parametrisasi dari tabung ini.